Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kalian akan melakukan pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran PKN di bab 1 ya. Kemarin kalian mungkin sudah melihat beberapa materi tentang bab 1 kita, yaitu hak asasi manusia ya, dalam perspektif Pancasila. Nah, kemarin kalian sudah melihat video slide-slide dari channel YouTube yang lain. Nah, sekarang kalian bisa lihat channel YouTube di Bapak sendiri ya. Perkenalkan, nama Bapak Mahrum, Bapak yang mengajar kelas semua, Bapak yang mengajar ya. Dan untuk pelajaran PKN bab 1 kita, yaitu tentang hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, di akhir pembelajaran nanti akan ada tugas untuk kalian ya. Oleh karena itu kita langsung saja lihat slide yang akan Bapak paparkan sekaligus Bapak akan jelaskan. Oke. Tetap semangat, siapkan bukunya, siapkan pensilnya atau pulpennya. Tapi kalian udah sarapan kan? Nah, itu perlu. Kenapa? Agar pembelajaran kita lebih efektif lagi, lebih semangat lagi. Oke? Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa pada rakyat atau bawahannya. Nah, ini timbul karena memang hak asasi manusia itu muncul karena pemberontakan hati seseorang atau sekelompok manusia yang memang dia ingin bebas ya. Jadi itulah pengertian salah satunya tentang hak asasi manusia. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, yaitu kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional seperti PNI, Masyumi. Itu sebuah pergerakan pada saat mereka beberapa kelompok ingin menguasai bangsa kita. Kemudian yang kedua adalah periode sesudah kemerdekaan ya. Itu terjadi untuk pemilihan presiden berikutnya. Banyak partai-partai yang ingin mengajukan presidennya masing-masing. Kemudian legitimasi hak asasi manusia di Indonesia secara formal tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Mungkin kalian berpikir apa sih itu legitimasi? Legitimasi itu adalah sebuah pengasahan yang secara formal dilakukan secara tertulis oleh pemerintah. Itu yang dimaksud dengan legitimasi. Jadi hak asasi manusia ini dilindungi oleh negara. Secara alamiah ada beberapa hak yang dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki hak berarti yang meliputi hak hidup atau yang dalam bahasa Indonesia the right to life, atau hak untuk merdeka the right to liberty, dan hak memperoleh atau memiliki kekayaan the right to property. Nah, ini adalah hak alamiah yang dimiliki oleh manusia. Macam-macam hak asasi manusia mencakup, pertama ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Hak asasi pribadi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang ya. Secara pribadi dia boleh disebutnya melaksanakan dan bertanggung jawab atas itu. Kemudian hak asasi politik, biasanya ikut serta dalam pemilihan umum dan segala macamnya. Kemudian hak asasi ekonomi, tadi memiliki kekayaan, usaha, dan yang lainnya. Kemudian hak asasi hukum, artinya hak seseorang untuk dilindungi hukum ya. Kemudian hak asasi sosial dan budaya, dia berinteraksi, dia mempunyai budaya, kemudian melakukan sebuah interaksi sosial, itu termasuk hak asasi sosial dan budaya. Kemudian hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, artinya dia boleh melakukan proses hukum apabila seseorang tersebut misalkan menjadi tersangka atau orang yang menuntut seseorang agar seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Biasanya ini masuk dalam peradilan hukum ya. Kemudian ada ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki, universal, permanen atau tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang pertama hak hakiki, yaitu hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir ya, artinya dia sudah ada sejak lahir. Contohnya apa? Hak hidup ya, hak untuk berkembang. Nah, itu memang sudah dia miliki sejak lahir. Salah satu ilmuwan menceritakan tentang yaitu
John Politikon, manusia berpolitik ya. Artinya ini dikembangkan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa setiap manusia ia sudah berpolitik sejak ia dalam kandungan. Ya, contohnya apa? Ketika seseorang ingin bayi misalkan di dalam kandungan ingin minum susu, ya, biasanya dia suka tendang-tendang perut ibunya. Nah, artinya ibunya sudah tahu bahwa dia akan lapar atau apa. Nah, itu merupakan hak hakiki seseorang yang sudah dalam kandungan. Berikutnya itu universal. Artinya manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Mau si kaya, mau si miskin, mau dia bagaimanapun, hak asasi manusia itu bersifat universal. Semua orang bisa memilikinya. Kemudian tidak dapat dicabut atau permanen ya. Itu adalah hak asasi manusia, tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dia sudah mempunyai hak yang hakiki sekali. Ya, kemudian yang terakhir tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semua orang punya kepemilikan hak tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau kalian ingin meminta hak kalian juga harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan ilmu dan itu sudah menjadi hak kalian. Berikutnya, sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah yang sering kalian ucapkan pada saat upacara hari Senin. Itu yang pertama, tahu ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial di seluruh Indonesia. Itu merupakan sebuah nilai-nilai dasar dari Pancasila ya. Semua sumber hukum yang berada di Indonesia ini berasalkan dari Pancasila. 5 hukum ini bisa melahirkan ribuan aturan hukum undang-undang berikutnya. Ya, dari 5 sila ini saja loh ya, bisa melahirkan undang-undang dasar. Nah, ini yang harus kalian tahu. Tahukah kalian isi undang-undang dasar itu ada berapa? Nanti bisa dicek. Nah, undang-undang dasar itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Undang-undang dasar tersebut sudah disahkan sejak amandemen terakhir tahun berapa? 2002. Berapa kali amandemen peraturan undang-undang kita? Jadi pertanyaan kalian, dan silakan nanti kalian komentar di channel YouTube Bapak di bawah ini ya. Itu tugas pertama ya. Selanjutnya adalah perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Nah, ini perkembangan dari 5 sila tadi yang Bapak sebutkan dari isi undang-undang dasar. Nah, perwujudan nilai instrumental ini biasanya dikerjakan oleh DPR ya, sebagai badan legislatif. Ya, mereka lah yang akan membuat peraturan perundang-undangan ini. Dan yang ketiga adalah nilai praksis, terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis ya. Yang tertulis itu seperti tadi undang-undang, makanya disebut sebagai hukum formal ya. Kemudian ada yang tidak tertulis, yaitu biasanya adat istiadat. Nah, itu biasanya dilakukan atau dilaksanakan oleh adat-adat tertentu. Misalkan contohnya di Baduy. Kemudian norma-norma itu termasuk hal yang tidak tertulis, artinya dilaksanakan sesuai dengan norma-norma dari adat istiadat tersebut. Oke, anak-anak sekalian, itulah materi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa kalian aplikasikan khususnya di dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke, di akhir pertemuan ini Bapak akan memberikan tugas, yaitu silakan kalian catat materi yang sudah Bapak jelaskan ke dalam hidup kalian. Hanya itu saja tugasnya. Dan jangan lupa ya, komentar yang tadi Bapak inginkan di channel YouTube Bapak tadi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat, jaga diri kalian, tetap memakai protokol kesehatan, jangan banyak jalan-jalan. Kalau jalan-jalan harus pakai masker ya. Jaga diri kalian, tetap makan makanan yang sehat, karena kesehatan itu penting agar bisa menunjang kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin itu saja, sampai bertemu di pertemuan berikutnya tentang pelanggaran HAM ya. Selanjutnya itu akan ada penjelasan lagi di channel YouTube berikutnya. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe ya, biar